Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian step by stepnya untuk menjadi YouTuber hingga mendapatkan penghasilan. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. So, langkah pertama adalah yang kalian harus lakukan jika kalian ingin memiliki atau menjadi YouTuber bisa dibilang atau content creator, yaitu adalah kalian pastinya harus punya akun Gmail atau Google Mail. Itu bisa dibilang kayak sebagai perantara kita nanti ke depannya untuk komunikasi sama tim YouTube. Itu kalian perlu banget punya akun Gmail. Aku yakin kalian pasti udah pada punya email lah ya. Kalau misalkan belum, kalian bisa cek aja tutorialnya bikin Gmail tuh gimana, itu gampang banget. Step yang kedua itu adalah ya kalau misalkan kalian mau jadi YouTuber, kalian mau jadi content creator, pastinya harus punya akun YouTube channel dong. Nah, akun Gmail itu adalah bekal kalian untuk membuat akun YouTube. Aku udah pernah buat juga tutorialnya, kalian bisa cek aja caranya dari akun Gmail membuat ke akun YouTube. Itu penting banget supaya ya gimana ya, kalau misalnya kalian mau jadi YouTuber, mau jadi content creator, pastinya kan kalian harus upload video, harus upload konten yang mana itu kalian uploadnya melalui channel YouTube kalian. Jadi setelah kalian punya channel YouTube, kalian bisa berkreasi tergantung dengan hobi kalian, minat kalian. Mungkin kalau kalian cewek-cewek sukanya tentang makeup, atau mungkin kalian yang pernah punya pengalaman nih yang dulu mukanya jerawatan banget terus sekarang udah membaik. Nah, kalian pengen nge-share ilmu kalian, pengen nge-share pengalaman kalian, itu bisa banget. Atau mungkin cowok-cowok nih yang suka sama otomotif, atau mungkin games, atau animasi, atau gambar, atau segala macam apapun itu, kalian bisa upload di channel kalian. Nah, buat kalian yang mungkin masih belum tahu ya, kalau dari YouTube itu, dari konten yang telah kita buat di channel YouTube kita, itu bisa diuangkan atau bisa mendapat penghasilan dari konten yang kita buat tersebut. Tapi untuk memonetisasi channel kita, itu YouTube memiliki persyaratan pastinya, yaitu adalah 2 syarat. Yaitu syaratnya harus memenuhi 1000 subscribers atau 1000 orang yang mengikuti channel kalian. Dan yang kedua adalah kalian harus memenuhi 4000 jam tayang waktu publik. Apa itu Kak Adlina 4000 jam tayang waktu publik? Aku sudah pernah menjelaskannya juga, kalian bisa cek aja videonya aku. Jadi kalau misalkan kalian sudah mencapai 2 syarat ini dan sudah memastikan bahwa channel kalian itu harus bebas dari copyright. Copyright itu kayak misalkan kalian ngupload konten tapi ada beberapa detik atau beberapa bagian itu adalah konten orang lain. Contohnya misalkan video yang kalian upload plek-plekan punya orang, atau yang disebut juga re-uploader, itu dilarang banget sama YouTube. Atau mungkin kalian bikin video, oke sih mungkin buka kita nih yang nongol gitu kan, tapi backsoundnya lagunya pakai lagu orang lain yang punya hak cipta, aduh maaf keselak yang punya hak cipta. Nah, itu juga nggak boleh, itu dilarang sama YouTube. Karena apa? Karena YouTube itu benar-benar menjaga originalitas dari karya konten kreator. Jadi usahakan kalian jika ingin menjadi YouTuber, jangan sekali-kali kalian melakukan pelanggaran hak cipta, karena itu kayak bisa dibilang yang ngelanggar banget lah. Masa sih kalian upload konten, upload sesuatu di channel YouTube kalian tapi pakai konten yang orang lain, itu nggak banget. Pokoknya kalian harus hindari segala aturan yang dilanggar sama YouTube. Kayak tadi yang mau aku jelasin kan terkait dengan hak cipta. Terus juga ini, jangan deh sekali-kalinya kalian kayak ngupload konten yang isinya yang udah otomatis dilarang sama YouTube. Kayak misalkan berbau sara, terus juga berbau seksualitas, berbau kejahatan, berbau kayak obat-obatan terlarang. Itu benar-benar nggak boleh sama YouTube. Jadi jangan sampai konten kalian itu mengandung hal-hal yang dilanggar sama YouTube. Nah, step selanjutnya adalah setelah kalian punya channel YouTube, karena di tahun 2020 ini kalian tuh untuk mengajukan monetisasi, kalian itu harus memenuhi 2 persyaratan itu tadi dulu, baru kalian bisa mendaftarkannya. Sambil kalian mengumpulkannya, itu tadi aku bilang ya, kalian nggak boleh melakukan hal-hal yang dilanggar sama YouTube, karena itu nantinya akan mempersulit kalian pada saat nanti proses peninjauan. Nah, setelah kalian sudah mencapai nih 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang, lanjut ke step selanjutnya adalah kalian bisa melihat gitu ya, kalau misalkan di tampilan
channel YouTube kalian, oh aku udah mencapai 1000 subscribers nih, wah aku udah mencapai 4000 jam tayang, nanti akan muncul di tampilan YouTube Studio kalian bisa cek aja tutorialnya aku untuk melihat apa yang daftar Google AdSense itu. Jadi buat kalian yang kalau misalkan channel YouTube-nya belum mencapai 1000 subscribers dan 4000 jam tayang, tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian bisa klik aja yang bawah itu beritahu saya jika sudah memenuhi syarat. Nanti akan muncul email jika kalian sudah mencapai persyaratan itu. Emailnya itu seperti ini. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan email seperti itu, artinya kalian sudah memenuhi 2 persyaratan wajib yang YouTube ajukan untuk channel kalian dimonetisasi. Nah, selanjutnya YouTube akan mengarahkan kalian menuju ke tahap selanjutnya. Di saat kalian sudah memenuhi nih 2 persyaratan tadi dan kalian buka YouTube Studio yang bagian monetisasi, itu akan muncul tampilan yang berbeda, adalah step-step untuk melakukan peninjauan. Step yang pertama itu kalian harus menyetujui persyaratan untuk bergabung di program partner YouTube. Jadi kalian kayak butuh checklist dari persyaratan yang diberikan sama YouTube, kayak terms and condition-nya, kalian tinggal accept aja. Kalau langkah yang pertama kalian sudah menyetujui untuk terms and condition-nya, kalian lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua ini adalah untuk mendaftar Google AdSense. Kalau yang tahun 2019 kalian bisa mendaftar Google AdSense ini sebelum kalian mencapai persyaratan, tapi kalau tahun 2020 ini kalian harus mencapai syaratnya dulu baru kalian bisa mengakses atau mendaftar akun Google AdSense. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, buat apa sih Kak Adlina akun Google AdSense itu? Nah, jadi akun Google AdSense ini adalah nantinya untuk perantara gaji YouTube kalian masuk ke akun Google AdSense itu. Nanti bisa dicairkan ke rekening bank kalian. Aku juga udah pernah buat tutorialnya cara untuk mentransfer gaji YouTube melalui rekening BCA. Tapi tenang aja, di sana juga banyak pilihannya, nggak cuma bank BCA aja. Tapi karena kebetulan aku pakainya bank BCA, jadi aku bikin tutorialnya pakai bank BCA. Tapi step by stepnya semuanya sama, tinggal kalian pilih aja bank yang kalian punya atau yang kalian gunakan, seperti itu. Nah, kalau sudah kalian daftar Google AdSense nih, kalian tuh biasanya akan diminta gitu ya untuk ngisi nama kalian, terus juga alamat kalian yang super duper lengkap, pakai kayak kode pos dan lain-lain segala macam. Kalau misalnya sudah kalian bikin, itu nanti akan ada surat yang dikirimkan dari Google ke rumah kalian. Jadi makanya pastiin alamat rumah kalian tuh harus benar, harus yang ada orangnya, yang harus ada kalian. Karena apa? Nantinya dalam surat itu akan ada PIN yang hanya kalian yang tahu. Karena gak mungkin kita bisa nebak-nebak, aduh kayaknya PIN aku segini, itu gak mungkin sama sekali. Karena setiap orang tuh akan berbeda, sebeda itu. Dan waktunya untuk kalian bisa nerima surat tuh sebenarnya beda-beda ya. Aku juga masih belum tahu. Mungkin kayak tergantung dari jaraknya juga, terus juga dari tergantung banyaknya orang yang mengajukan. Karena dulu sejujurnya aku juga cukup lama kok dari aku mulai mendaftar Google AdSense sampai si PIN-nya itu sampai ke rumah aku, dan aku melakukan verifikasi PIN itu kalau akunnya aku benar, ini adalah benar gitu, punya Hairnisa Adlina, dan PIN itu yang kita akan masukkan untuk verifikasi. Nah, kemudian kalau kalian sudah mendaftar Google AdSense, akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap peninjauan. Nah, di sini YouTube akan meninjau nih. Misalkan, wah si A sudah mencapai 1000 subscribers dan juga 4000 jam waktu tonton publik, kayak gitu kan. Kemudian ditinjau sama YouTube apakah subscribersnya itu didapatkan dengan cara yang real. Maksudnya gini loh, kan sekarang banyak banget ya kayak aplikasi lah, software, atau cara-cara curang untuk mendapatkan subscribers. Jadi bukan karena orang itu benar-benar suka sama channel kita, bukan karena orang itu suka sama konten yang kita buat, tapi mungkin kalian melakukan subscribe for subscribe. Nah, ini aku masih banget sering lihat kalian ngelakuin subscribe for subscribe. Kayak misalkan, hai guys, jangan lupa subscribe balik ya, nanti kita padamkan tombol merahnya, segala macam. Itu sebenarnya suatu hal yang tidak diperbolehkan sama YouTube, karena kayak terjadi pertukaran dalam waktu yang dekat, dan itu kayak bukan kemauan orang buat nge-subscribe channel kan. Jadi karena itu YouTube harus meninjau apakah subscribers yang kalian dapat ini asli loh, karena emang bener-bener orang tuh suka sama channelnya kalian. Nah, bisa juga kalian tuh mungkin aja ngelakuin cara curang, melakukan untuk mendapatkan subscribers itu dengan cara membeli di pakai pihak ketiga.
sekarang kan udah banyak banget ya kayak aplikasi atau mungkin kalian all shop yang ngejual subscribers kayak gitu, dan itu juga dilarang banget sama YouTube. Jadi kalian harus pastiin kalau 1000 subscribers yang kalian dapetin itu harus benar-benar real, karena itu nantinya bakal ditinjau sama YouTube. Kemudian juga terkait dengan 4000 jam tayang, apakah konten yang kalian buat ini adalah konten yang emang benar-benar bagus, tidak melanggar peraturan yang tadi aku jelasin di awal, kayak nggak melanggar hak cipta, terus juga tidak mengupload video orang, terus juga tidak mengupload konten yang berbau kekerasan dan lain-lain seperti itu. Pokoknya semuanya akan ditinjau sama YouTube. Apakah benar-benar tayangan yang ada itu tayangan asli dari orang, bukan kalian yang nonton video kalian sendiri kayak gitu. Jadi benar-benar ditinjau. Makanya di awal aku nekenin banget ke kalian, jangan deh sekali-kali buat curang untuk memenuhi persyaratan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang itu. Nah, untuk waktu peninjauan ini, YouTube menuliskan keterangan kalau paling tidak nantinya hasil peninjauan kalian diterima atau ditolak itu butuh waktu 1 bulan. Aku juga udah pernah jelasin videonya di video aku sebelumnya, kalau waktu peninjauan itu sebenarnya antara orang satu dengan orang lainnya bisa aja berbeda loh, tergantung dengan antrian yang ada saat ini yang masuk ke YouTube kayak gitu. Semakin banyak antrian yang masuk ya semakin lama juga dong tentunya mereka untuk ngecekin, karena tuh ngeceknya bener-bener kayak manual gitu loh. Jadi ya kalau misalkan kalian lama ya mohon maaf aja gitu, sabar-sabar aja untuk nunggu hasil peninjauannya. Tapi tenang aja, aku udah buat video beberapa waktu lalu untuk mempercepat peninjauan kalian cuma 2 hari. Nanti kalau misalkan kalian sudah selesai nih proses yang peninjauan, lanjut akan ada email yang masuk ke kalian. Apakah dari hasil peninjauan itu kalian diterima untuk bergabung di program partner YouTube atau kalian ditolak untuk masuk ke dalam program partnernya YouTube. Nah, itu akan masuk informasinya di email kalian. Kalau misalkan nanti udah masuk di email kalian dan kalian diterima, artinya setiap video kalian itu sudah bisa dimonetisasi atau sudah bisa menghasilkan uang dari situ. Tapi buat kalian yang mungkin pada saat pengajuan dan dapat kabar di Gmail kalau channel kalian belum diterima nih untuk bergabung di program partner YouTube, tenang aja. Kalian masih bisa mengajukannya lagi, tapi harus jeda dulu waktunya kurang lebih 30 hari. Baru kalian bisa mengajukannya lagi. Sambil menunggu waktu 30 hari itu, kalian memperbaiki dulu nih channel kalian. Mungkin kalau misalkan kalian ada konten-konten yang dilarang, bisa kalian hapus. Terus kalian upload lagi video yang benar-benar diperbolehkan sama YouTube. Terus juga kalau misalkan video kalian ada hak ciptanya, ada copyrightnya, mungkin bisa kalian selesaikan dulu permasalahan itu, supaya konten kalian itu benar-benar bersih, benar-benar original, dan benar-benar sesuai dengan ketentuan itu. Udah deh, kalau misalkan channel kalian sudah dimonetisasi, sudah ada dolar hijaunya, itu artinya channel kalian sudah bisa menghasilkan uang dari video-video yang kalian upload. Nah, gimana kah cara mencairkannya? Aku udah pernah buat juga tutorial untuk mencairkannya. Dan untuk minimal mencairkan gaji di YouTube itu adalah 1,3 juta rupiah. Jadi buat kalian yang mungkin pendapatannya misalkan bulan ini masih 300.000 nih Kak Adelina, apa bisa cair ya? Nggak bisa guys. Jadi cairnya itu akan diakumulasi dengan bulan-bulan selanjutnya hingga kalian mencapai minimal 1,3 juta. Nah, kenapa Kak Adelina harus 1,3 juta? Mohon maaf, tanya aja sama YouTube. Nah, aku nggak tahu sih itu gimana kayak penentuannya YouTube kenapa harus minimal 1,3 juta baru bisa cair. Yang penting kalau misalnya emang kalian bulan ini belum mencapai 1,3, itu nanti akan digabungkan ke bulan selanjutnya hingga total 1,3 langsung cair ke rekening kalian secara otomatis di setiap bulannya. Kalau aku sih selama ini rutin itu di tanggal 22 kayak gitu, tapi itu 22-nya juga harus yang di Senin sampai Jumat ya. Kalau misalnya bertepatan di hari Sabtu atau Minggu, itu biasanya dia akan ditransfernya pas hari kerja, karena ya bank kan pasti libur ya kalau Sabtu Minggu kayak gitu. Kalau sudah dapat penghasilan dari YouTube, otomatis itu akan menjadi motivasi kalian lagi buat lebih giat lagi bikin kontennya, biar lebih giat lagi untuk sharing informasi, untuk sharing-sharing hal yang bermanfaat ke teman-teman lainnya. Nah, terus
YouTube juga selain memberikan penghargaan berupa penghasilan kepada konten kreator, YouTube juga memberikan kayak award gitu loh. Kalian mungkin udah pernah lihat lah ya kalau misalkan konten kreator unboxing silver play button. Nah, silver play button itu adalah award atau penghargaan buat konten kreator yang udah mencapai 100.000 subscribers. Terus nanti akan ada lagi yang gold itu kalau misalkan kalian udah mencapai 1 juta. Nanti akan ada lagi itu pokoknya bisa kalian capai kalau kalian sudah mencapai subscribers tertentu. Kayak gitu step-stepnya, semoga jelas dan semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang mungkin ada minat nih mau jadi YouTuber tapi bingung harus mulai dari apa sih, harus mulai dari mana, step by stepnya seperti apa dari awal sampai hulu ke hilir kayak gitu kan. Kasih tahu video ini, jangan pernah kalian pelit ilmu dan jangan pernah takut rezeki kalian tertukar karena kalian nge-share hal-hal yang bermanfaat kayak gini. Insya Allah rezeki nggak akan ketukar karena rezeki udah diatur masing-masing kayak gitu. Dan ya udah gitu aja kali ya videonya. Jangan lupa like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!